Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hasibayani dengan NIM 21210122. Di sini saya akan membahas tentang tantangan Pancasila di era globalisasi nih sob. Sebelumnya apa sih itu Pancasila? Dan apa itu globalisasi? Mari kita simak. Nah, sebelumnya Pancasila itu merupakan suatu hasil pemikiran atau hasil perenungan seseorang atau kelompok yang dimana di dalamnya itu terdapat suatu nilai adat istiadat, nilai tradisi, nilai kepustakaan, nilai budaya, dan nilai religius yang terdapat pada pandangan bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk suatu negara. Nah, sedangkan globalisasi ini yaitu suatu proses mendunia yang dimana untuk menjangkau segala urusan yang mencakup perkembangan zaman, yaitu modernisasi yang semakin meningkat nih sob. Nah teman-teman, sebagai falsafah negara atau sebagai ideologi negara, Pancasila ini harus tetap dijadikan sebagai acuan atau fondasi dalam menghadapi tantangan di arus atau di era globalisasi ini. Mengapa demikian? Karena peran Pancasila ini sangat penting karena untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Nah, selain itu di dalam era globalisasi ini seakan-akan atau seolah-olah batasan-batasan negara itu tidak terlihat. Karena apa? Karena dengan mudahnya secara gamblang kebudayaan negara orang lain tuh atau kebudayaan asing itu masuk secara mudah kepada masyarakat Indonesia, seperti itu. Nah, hal ini yang dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi negara Indonesia. Mengapa demikian? Jika kita dapat memfilter dengan baik, tentu saja arus globalisasi ini akan berdampak hal positif ya. Karena apa? Karena kita dapat menambah wawasan, kita dapat mengetahui budaya negara lain, dan kita dapat mempererat hubungan dengan negara lain. Namun yang lebih bahaya itu yaitu dampak negatifnya nih. Kenapa? Karena di era globalisasi ini ya, dampak negatifnya selain dapat merusak moral dan eksistensi budaya negara kita sendiri, kita itu akan terciptanya seperti sikap radikalisme, rasisme, atau ateisme, individualistik, kapitalis, dan sebagainya. Itu kan lebih berbahaya sob. Nah teman-teman, jadi globalisasi ini membawa perubahan-perubahan di seluruh dunia ya. Jadi mendunia gitu, dunia internasional, bersifat internasional. Jadi bukan di negara Indonesia saja, tapi di seluruh negara lain juga seperti itu. Dan pengaruhnya di era globalisasi ini langsung merubah ketatanan-tatanan negara gitu ya. Jadi kayak kehidupan nasional, kehidupan sosial ataupun politik. Jadi emang sangat pesat banget gitu berkembangnya. Nah, terus bagaimana sih cara kita mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi ini, kayak gimana? Yang pertama, kita harus menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan atau mengimplementasikan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dan yang kedua, kita harus melakukan secara konsisten dengan apa yang tadi dikatakan di dalam poin 1. Jadi jangan sampai kita udah sadar, tapi buat kedepannya kita nggak sadar lagi nih. Nah itu nih yang lebih berbahaya, nggak boleh ya. Dan yang ketiga, kita harus menjadikan Pancasila ini sebagai sumber hukum dalam pembuatan perundang nasional. Dan yang keempat, kita menjadikan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia teman-teman. Emang bisa bertahan gitu ya Pancasila di era globalisasi ini yang dimana sudah semakin berkembang atau semakin modern? Jangan salah sob, tentu saja bisa. Pancasila bisa bertahan. Karena apa? Karena pada dasarnya Pancasila itu sudah menjadi falsafah Indonesia yang dimana perkembangan zaman atau arus modernisasi yang semakin pesat-pesatnya arus modernisasi harus diselaraskan, dan Pancasila ini harus dijadikan sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan tersebut nih sob. Seperti itu. Nah, selain itu kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mempunyai sikap toleransi antar agama umat Indonesia, harus mempunyai sikap saling menghargai atau saling menghormati antar suku ataupun ras, dan kita juga harus mempunyai sikap apa ya, kayak segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan gitu. Karena apa? Karena dengan hal tersebut kita dapat mempertahankan ideologi negara kita yaitu Pancasila di era globalisasi ini. Dan kita juga dapat menghadapi tantangan gitu kalau kitanya masih berpegang teguh
kepada Pancasila. Seperti itu, Sob. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.